Sudah waktunya Ia Tuhan datang menyatakan kemuliaan-Nya di atas muka bumi ini. Ia datang sebagai hakim yang adil di atas muka bumi ini, menghakimi bumi ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, shalom ilahi, ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sudah ada di atas muka bumi pada saat ini, memakai tubuh wadah yang dilayakkan di dalam tubuh-tubuh manusia. Ketiga pribadi ilahi yang esa di dalam satu kesatuan, Bapa, Roh Bapa Syurgawi yang ada di dalam dirinya Pak Iman Mahadu, dan Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Pei Hamdani, dan shalom Elohim buat semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom, shalom Elohim bagi kita sekalian dimanapun berada. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang sudah waktunya Tuhan Allah, Tuhan semesta alam itu menyatakan kemuliaan-Nya di atas muka bumi ini. Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus itu sudah menjejakkan kakinya di atas muka bumi pada saat ini untuk menghakimi muka bumi ini, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan semesta alam, dan tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain selain daripada Dia yang menguasai seluruh langit dan bumi ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal yang ke-97 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kebenaran firman itu berbicara seperti ini. Langit memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Haleluya. Nah, kebenaran firman ini mengatakan bahwa langit memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan itu, di mana pada saat ini Tuhan Yesus Kristus itu sudah datang untuk kedua kalinya menjadi hakim yang adil di atas muka bumi ini, menghakimi muka bumi ini, menghakimi bangsa-bangsa. Dengan apa yang kita lihat pada sekarang ini, murka Allah, ketujuh cawan murka Allah itu sedang berjalan di atas muka bumi ini Bapak Ibu. Itu bukan semata-mata natural disaster, tetapi itu adalah tanda penghakiman Tuhan semesta alam itu, Yesus Kristus, sudah turun di atas muka bumi ini pada saat ini, sehingga mereka-mereka yang menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung itu akan mendapat malu, karena patung-patung yang disembah oleh mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka apabila Tuhan semesta alam itu sendiri yang turun untuk menghakimi muka bumi ini, karena Tuhan sangat membenci penyembahan berhala, penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Tuhan sangat membenci akan hal itu. Makanya mereka-mereka yang menyembah berhala, menyembah kepada patung, apapun patung itu, patung Bunda Maria atau patung Tuhan Yesus atau segala patung, asalnya patung, kota-kota yang penuh dengan penyembahan berhala itu akan disapu bersih oleh penghukuman Tuhan yang turun di atas kota-kota itu Bapak Ibu. Dan saya melihat Bapak Ibu, ketika Tuhan menurunkan murka di dalam satu kota itu, saya melihat bukan patung-patung yang disembah oleh manusia itu yang menyelamatkan manusia itu, tetapi malah manusia yang menyelamatkan patung-patung mereka. Bukankah itu sangat memalukan Bapak Ibu? Sepatutnya Tuhan, sebenarnya Allah yang kita anggap, kita layak, kita anggap, kita sembah itu yang akan menyelamatkan kita, tetapi malah patung-patung yang kita sembah itu tidak dapat menyelamatkan kita, malah kita yang harus menyelamatkan mereka Bapak Ibu. Bukankah itu sangat memalukan sekali? Nah, ini sudah menunjukkan bahwa Tuhan semesta alam itu ketika Ia sudah turun, ketika Ia turun melaksanakan penghakimannya di atas muka bumi ini, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya itu disapu bersih, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan
segala kuasa daripada Tuhan semesta alam itu sendiri. Ia sudah datang ke atas muka bumi ini, menjejakkan kakinya di atas muka bumi ini, Bapak Ibu. Ia sudah benar-benar datang menjalankan penghakimannya di atas muka bumi ini, bahkan berinkarnasi menjadi manusia. Firman 2000 tahun yang lalu itu, yang pernah menjadi manusia, sekali lagi datang di atas muka bumi ini, berinkarnasi menjadi manusia di dalam pribadinya Aditya Nugrahanto. Perhatikan perkataannya, apa yang dikatakannya ya dan amin benar, karena yang berbicara bukanlah dirinya sendiri, tetapi roh yang ada di dalam dirinya adalah roh Alfa dan Omega. Bukankah kita sudah menyaksikan bahwa apa yang dikatakannya, kota-kota yang akan dimurkai, kota-kota yang akan dilanda dengan bencana-bencana itu, seperti apa yang dikatakannya itu ya dan amin terjadi, Bapak Ibu. Itu bukti bahwa yang berbicara menyampaikan itu adalah roh kebenaran itu sendiri, roh Alfa dan Omega yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, juga di dalam pribadinya mempelai Ibunda Fei Hamdani, roh kudus kebenaran, dan roh Bapak Syurgawi, sang pemegang waktu itu di dalam dirinya Pak Eman Lahagu. Mereka sudah menyampaikan, memperingatkan kepada kita kota-kota yang akan dilanda oleh bencana-bencana, bahkan akan turun penghakiman Tuhan di atas kota-kota itu, sebagai suatu peringatan kepada kita untuk kita siap sedia keluar daripada tempat itu, keluar daripada kota-kota itu, sehingga kita diberi kesempatan untuk diselamatkan, Bapak Ibu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam satu kesatuan yang ada di dalam dirinya Pak Eman Lahago, roh Bapak Syurgawi itu sendiri, dan roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan roh kudus, roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fei Hamdan. Apakah yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan itu bekerja, karena segala sesuatu yang kita anggap mustahil dilaksanakannya. Tidak ada yang mustahil di luar daripada logika manusia itu sendiri. Mereka memakai tubuh yang dilayakkan, wadah yang dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran itu di atas muka bumi ini, sehingga kita manusia yang tidak dapat terkoneksi dengan roh itu, tidak dapat terkoneksi dengan Tuhan itu, kita dapat berbicara, kita dapat mendengar pesan-pesan mereka secara langsung melalui wadah-wadah manusia yang dilayakkan, yang ketiga pribadi ilahi yang esa ini telah memakainya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang sudah datang untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini, di dalam inkarnasinya Pak Aditya Nugrahanto. Haleluya. 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 Amin.